Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Dia Cempaka sebagai moderator sekaligus presentator pada presentasi kali ini, dan di sebelah saya ada Putri Elvi Dalila, dan saya Intan Fatimah. Saya Andri Warnasaribu. Saya Marcel Aldi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Informasi dan Keamanan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada presentasi kali ini. Yang kami hormati Ibu Indah Nurul Hazairin, SPD MSCED, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Baik, di sini kita memiliki 4 sesi. Yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi pemaparan materi, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi, dan yang terakhir ada sesi penutup. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk pada sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Mari bersama-sama kita buka proses presentasi kita ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presentator dari kelompok 5. Kepada presentator pertama kami persilakan. Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Sistem informasi mencakup teknologi, data, proses, dan orang-orang yang terlibat dalam mengelola informasi. Komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama ada hardware, adalah komponen fisik yang membentuk sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ini meliputi semua bagian yang dapat dilihat dari dan disentuh secara fisik seperti prosesor, memori, motherboard, hard drive, keyboard, mouse, dan monitor. Kemudian ada software atau perangkat lunak, adalah kumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas khusus pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi atau instruksi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan. Proses dalam teknologi informasi merujuk pada langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengelola dan mentransfer informasi menggunakan teknologi. Orang dalam teknologi informasi merujuk pada individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Manfaat sistem informasi: yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional; yang kedua, mendukung pengambilan keputusan; yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi; yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Definisi keamanan sistem informasi: yang pertama, perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi; yang kedua, menghindari ancaman dan serangan terhadap sistem. Selanjutnya, ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Yang pertama ada serangan malware. Malware yaitu meliputi virus, worm, dan trojan. Yang kedua, serangan peretas seperti hacker, serangan phishing dan social engineering. Yang keempat adalah serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Kemudian prinsip keamanan sistem informasi: yang pertama, prinsip keamanan sistem informasi; yang kedua, keandalan reliability; yang ketiga, kerahasiaan; yang keempat, integritas; dan yang kelima, ketersediaan. Selanjutnya, langkah-langkah keamanan sistem informasi. Yang pertama, penggunaan kata sandi yang kuat; yang kedua, pembaruan perangkat lunak secara teratur; yang ketiga, kebijakan akses dan penggunaan yang aman; yang keempat, penggunaan teknologi enkripsi; yang kelima, pemantauan dan deteksi aktivitas mencurigakan baik; yang keenam, penggunaan firewall dan antivirus; dan yang ketujuh, mencakup data secara teratur. Baik teman-teman, sesi pemaparan materi telah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi. Untuk para audiens sekalian yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Ini saya Walia Mas Doro yang bertanya kepada kelompok 6 mengenai apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan dan bagaimana cara melindungi jaringan dari serangan luar. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Awalia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan dan bagaimana cara melindungi jaringan dari serangan luar? Jawabannya adalah keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi data yang berpindah melalui jaringan. Cara melindungi jaringan tersebut menggunakan firewall, VPN, dan deteksi intrusi. Boleh dijelaskan ya dari apa itu caranya gitu? Yang dimaksud dengan firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Saya seorang siswa muda dan bertanya kepada kelompok 6. 6, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan antara malware, virus, worm, dan trojan dalam konteks keamanan informasi? Sekian, terima kasih. Baik, sini saya Marcel. Dia akan menjawab pertanyaan dari saudari Mahmuda. Mana pertanyaannya, apa perbedaan antara malware, virus, worm, dan trojan? Nah, dalam konteks keamanan informasi terdapat perbedaan antara malware, virus, worm, dan trojan. Berikut adalah perbedaan masing-masing. Yang pertama, malware. Malware adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada semua jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari sistem komputer. Contohnya seperti virus, worm, trojan, ransomware, hardware, dan lain sebagainya. Yang kedua, virus. Virus adalah jenis malware yang menyebar dengan cara menempel pada file program yang ada di sistem. Virus dapat menginfeksi dan merusak file, program, atau sistem secara keseluruhan dengan cara mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar ke file. Worm adalah jenis malware yang dapat menyebar sendiri tanpa memerlukan host atau file induk. Worm biasanya menyebar melalui jaringan komputer dan dapat menginfeksi banyak perangkat secara cepat dengan cara mengeksploitasi kerentanan keamanan. Trojan adalah jenis malware yang menyamar sebagai program yang berguna atau sah untuk memberdaya pengguna agar mengunduh dan menjalankannya. Trojan biasanya digunakan untuk mencuri sistem sensitif, merusak sistem, atau memberikan akses ke sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Perkenalkan, saya Andika. Saya akan bertanya soalnya, yaitu apa yang dimaksud dengan serangan cyber dan bagaimana cara melindungi sistem informasi dari serangan tersebut. Baiklah, saya Andri akan menjawab pertanyaan dari Dika. Yang dimaksud dengan serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak sah untuk merusak atau mencuri data dari sistem komputer jaringan. Sedangkan cara untuk mengatasi serangan cyber itu ialah menggunakan firewall, antivirus, kita mengekskripsi data, dan pembunuhan dan pembaruan perangkat lunak. Jadi perangkat lunaknya itu diperbarui ke versi yang terbaru. Ya, virusnya itu kemungkinan virusnya nyebar tuh kecil, mungkin nyebar cuman lebih dikit. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasana, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan enkripsi data? Mengapa penting dalam keamanan informasi? Baiklah, saya Fitri akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitri. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan enkripsi data dan mengapa penting dalam keamanan informasi? Enkripsi data yaitu proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Pentingnya dalam keamanan informasi karena melindungi data dari akses yang tidak sah. Itu contohnya, contoh sederhananya itu yaitu seperti aplikasi WhatsApp. Di sana pesan dan panggilan hanya diketahui oleh dua pihak saja yang sedang berkomunikasi. Bahkan pihak WhatsApp pun tidak dapat membaca atau mendengarkannya. Saya Salwa Salsabila ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya itu, bagaimana peran teknologi enkripsi dalam meningkatkan keamanan data dalam sistem informasi? Terima kasih. Baiklah, di sini saya Fadia Cempaka akan menjawab pertanyaan dari saudari Salwa. Tadi pertanyaannya, bagaimana peran teknologi enkripsi ini dalam meningkatkan keamanan data pada sistem informasi?
Nah, jadi teknologi enkripsi ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan keamanan data pada sistem informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Nah, di sini nih misalnya kalau ada data kita atau pokoknya data kita yang tersebar atau diakses oleh hacker atau apapun itu, nah itu tuh data kita tuh bisa dipastikan tetap aman karena data kita ini menggunakan teknologi enkripsi. Kan teknologi enkripsi ini tidak bisa diakses atau tidak bisa dibuka tanpa adanya kunci enkripsi yang sesuai. Baik, untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan dari materi kami yang telah disampaikan? Oke teman-teman, tadi 3 sesi telah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Nah, kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah, kami dari kelompok 6 mohon maaf. Mari kita tutup presentasi kita pada hari ini dengan bersama-sama